Saudaraku, berbicara tentang Nabi Syuaib alaihissalam, hari ini saya akan menapak tilasi perjalanan Nabi Syuaib di Jordania. Saudaraku, tempat pertama yang saya kunjungi adalah kawasan Lembah Syuaib atau dikenal dengan sebutan Wadi Syuaib ini, yang diyakini sebagai tempat tinggal dan juga makam Nabi Syuaib alaihissalam. Saudaraku, bisa kita lihat ya. Ini adalah daerah Wadi Syuaib yang Masya Allah kita bisa lihat di sini hijau dan subur. Tapi kita bisa bayangkan saudaraku, pada zaman dahulu Allah pernah mengazab daerah Madian dengan kekeringan, panas yang sangat dahsyat, serta guntur karena mereka tidak mau mengikuti ajaran Allah. Seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 37, maka mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa dengan gempa yang sangat dahsyat, lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka sendiri. Nauzubillah min zalik. Dalam Al-Quran, dikisahkan beberapa riwayat musnahnya umat terdahulu akibat kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Salah satunya musnahnya kaum Madian akibat tidak mau mengikuti risalah yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Syuaib alaihissalam. Bahkan, beliau mendapatkan ancaman saat melakukan dakwahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata, "Hai Syuaib, sesungguhnya kami akan mengusir kamu dan orang-orang yang beriman bersamamu dari negeri kami." Quran Surat Al-A'raf ayat 88. Saudaraku, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Madian sebenarnya sudah diberikan kehidupan yang sejahtera dan tanah yang subur. Namun mereka justru melakukan kecurangan dalam berdagang, melakukan perompakan di jalan, serta menyembah selain Allah Ta'ala. Nama Nabi Syuaib alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 11 kali dan berpusat pada perjuangannya untuk menyeru kaum Madian untuk kembali ke jalan Allah. Saudaraku, Nabi Syuaib alaihissalam dijuluki Khatibul Anbiya yang bermakna ahli dakwah dari para nabi. Beliau mengajarkan tentang kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah. Masya Allah, tabarakallah. Kecakapan dalam berdakwah merupakan anugerah yang menjadi kelebihan dari Nabi Syuaib. Ismi Rian, min Indonesia. Min? Indonesia. Indonesia. Listen. Syekh Umar, seorang penjaga makam Nabi Syuaib, orang sini menyebutnya khodim atau pelayan peziarah. Beliaulah yang akan menemani dan membimbing saya menuju makam Nabi Syuaib alaihi salam. أهلا وسهلا بكم حياكم الله من إندونيسيا شعب إندونيسيا نحبهم كثيرا ونحترمهم وأما بالنسبة لشعيب عليه السلام فهو نبي عربي من الأنبياء العرب الأربعة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأنبياء العرب أربعة هود وصالح شعيب محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا هو خطيب الأنبياء أي أن الله سبحانه وتعالى أعطاه فصاحة وبلاغة. Masya Allah, kesucian serta amal soleh seorang utusan Allah Ta'ala menjadikan jasadnya mengeluarkan aroma yang sangat harum, meskipun telah dimakamkan ribuan tahun yang lalu. Ini merupakan karomah atau kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan berkat ketaatan mutlak serta kedudukan tinggi beliau alaihi salam sebagai Khatibul Anbiya atau juru bicaranya para nabi. Wallahu a'lam bishawab. هذه رائحة natural misk. We don't put anything in here. Yes. Yeah. Masya Allah. Saudaraku, tadi syekhnya menyuruh saya untuk mencium di bagian sini dan ternyata aromanya sangat harum dan wangi sekali. Dan ini emang pure, kata syekhnya keluar dari dalam kubur ini, dari dalam makamnya Nabi Syuaib. Masya Allah, tabarakallah. هي تخرج من عند الرأس وتنتشر في المكان. Dan saya juga menjelaskan ternyata aromanya itu, wanginya itu keluar dari bagian kepala jenazah Nabi Syuaib. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah,
Bisa mencium aroma wangi yang keluar dari dalam makam seorang Nabi Allah yang mulia merupakan kesempatan berharga bagi saya. Saudaraku, kisah Nabi Syuaib yang terkenal yaitu beliau berdakwah kepada kaum Madian dan Ashabul Aikah yang dimana kaum itu terkenalnya kecurangan dalam timbangan saat bermuamalah dan juga kemaksiatan. Beliau berdakwah kepada kaum-kaum itu dengan mengajarkan ilmu tauhid dan keadilan, namun mereka menolak dan mengejek Nabi Syuaib sehingga Allah membinasakan mereka dengan cara ditimpanya mereka dengan kekeringan kepanasan dan juga petir. Nauzubillah min dzalik. Saudaraku, salah satu persamaan unik dari semua nabi adalah mereka pernah menjadi penggembala kambing atau domba, baik saat masih kanak-kanak maupun setelah dewasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap nabi yang Allah utus pastilah pernah menggembalakan kambing." Para sahabat berkata, "Apakah engkau juga demikian, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya, saya dulu menggembalakan kambing-kambingnya orang Mekah agar dapat upah dari mereka." Hadis riwayat Bukhari. Para ulama menjelaskan bahwa di balik dijadikannya para nabi sebagai penggembala domba atau kambing agar tertanam dalam diri mereka sikap tawadu. Seperti para nabi-nabi lainnya, Nabi Syuaib juga memiliki domba dan mengembala domba. Nah, karena hal inilah Nabi Syuaib bertemu dengan Nabi Musa hingga Nabi Musa diangkat menjadi menantunya. Masya Allah, tabarakallah. Domba Yordania umumnya adalah ras Awasi. Memiliki keistimewaan sebagai domba ekor gemuk, penghasil susu terbesar di dunia yang tahan banting terhadap cuaca panas atau kering dan juga penyakit. Domba ini juga sangat produktif, tumbuh cepat dan memiliki tingkat adaptasi tinggi, menjadikannya hewan ternak unggulan di Timur Tengah. Masya Allah. Jadi saudaraku, ini adalah pakan domba dan pakannya mau diturunkan ke tempatnya. Kita bantuin ya. Domba Awasi bukan sekedar hewan ternak biasa. Keberadaannya menjadi simbol kekuatan serta keberkahan bagi para penggembala. Bahkan domba ini sudah menjadi warisan ribuan tahun yang menjadi sumber ketahanan pangan. Sehingga keberadaannya melegenda membuat Awasi menyimpan jejak panjang dalam sejarah peternakan dunia. Awasi juga disebut oleh banyak peneliti sebagai domba peradaban. Saudaraku, bisa kita lihat ya. Ini makanannya khusus karena kalau biasa kan domba-domba tuh makan rumput liar, karena di sini di gurun pasir dan luas banget, nggak ada rumput kering atau rumput hidup, jadi memang sulit sekali untuk bisa memberi makan domba. Jadi diharuskan makanan khusus. Dan juga domba-domba di sini dikasih makan 1 hari 2 kali ya. Domba-domba di sini dirawat dengan tulus dan begitu telaten. Seluruh domba diberi pakan tanpa ada yang terlewat. Sebagai Muslim, para penggembala merawat ternak sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena merawat dan memberi makan hewan dianggap sebagai sedekah yang bernilai pahala besar di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berkata, pada setiap yang mempunyai hati yang basah, hewan itu terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, pada berlarian. Saudaraku, sekitar 400 ekor domba digembala setiap harinya. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ratusan domba ini selalu menuruti perintah dari tuannya, hanya dengan memberikan perintah melalui suara unik dari mulut saja. Trrk. Trrk. Makin lari. Trrk. Trrk. Domba Awasi ini mempunyai bobot yang besar, dagingnya pun lembut, serta ekor yang gemuk berfungsi sebagai cadangan energi. Luar biasa ya, cara manggilnya tuh ternyata si pengembalanya tuh pakai keledai dan digiring domba-dombanya untuk makan di tempat makan yang sudah kita siapkan. Jadi saudaraku, kalau kita bilang ter, dombanya tuh kayak ngikut dan mendekat gitu. Tadi bapaknya sih bilang gitu ya.
Saudaraku, di antara ratusan kumpulan domba di sini, ada satu hal yang membuat saya tertarik untuk menghampirinya. Ya, keledai yang menyelip di antara domba-domba ini. Tapi, keledai di sini bukan untuk digembala seperti domba, melainkan punya fungsi lain. Saudaraku, jadi di tempat gembala domba ini ada keledai. Nah, keledai ini fungsinya untuk membawa teh, kopi, dan bahan-bahan makanan lain untuk si pengembala membawa dombanya mencari makan. Masya Allah. Karena penasaran, saya pun mencoba memberanikan diri untuk naik ke punggung keledai. Bismillah. Ternyata rasanya cukup membuat saya ngeri. Bisa jadi karena saya juga kurang terbiasa ya. Saudaraku, jadi begini rasanya duduk di atas keledai ya. Dan beda dari kuda, kalau kuda ada pegangannya, kalau ini memang nggak ada sama sekali. Jadi kita ikut keledai mengikuti tuannya aja ya. Nah, memang sama sekali nggak ada pegangannya, jadi kita harus menggunakan keseimbangan tubuh kita ya. Wow. Saudaraku, mayoritas masyarakat Jordan sejak zaman dahulu menjadikan keledai peliharaan sebagai alat transportasi, bukan diternak untuk dijadikan bahan makanan. Hal ini disebabkan adanya larangan untuk mengkonsumsi keledai peliharaan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dan darinya Anas bin Malik ia berkata, pada waktu terjadi perang Khaybar, Rasulullah SAW menyuruh Abu Talhah menyerukan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian makan daging keledai negeri piaraan, karena sesungguhnya dia itu najis. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keledai yang dimaksud adalah keledai yang dipelihara. Beda halnya dengan keledai liar atau zebra yang hidup dengan memakan rumput liar di alam. Menurut beberapa sumber, keledai peliharaan seringkali memakan kotorannya sendiri. Inilah yang membuat keledai peliharaan dilarang untuk dikonsumsi. Wallahu alam bishawab. Wow, jalan lagi. Nah, begitu caranya saudaraku. Jadi kalau kita bilang kayak pakai suara mulut, nah keledainya bakal jalan. Kalau saya bilang shh dan tariknya, dia bakal berhenti. Dan sekarang saya dapat hadiah dari Pak Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah. Saudaraku, setelah saya membantu Pak Muhammad untuk menggembala domba, saya akhirnya dikasih teh yang memang teh khas Jordan. Masya Allah, tabarakallah, enak banget tehnya. Thank you. Alhamdulillah, rasanya menyenangkan sekali. Bisa menikmati segelas teh hangat di tengah padang tandus dengan suhu yang sangat dingin. Gila. Seketika suasana menjadi hangat, segelas teh di tangan, dan Muhammad yang sangat ramah menghibur saya dengan menunjukkan kemampuannya membunyikan suara-suara panggilan domba dari mulutnya. Masya Allah. Saudaraku, walaupun dombanya jauh tuh dibiarin aja sama pengembalanya karena mereka memang ada cara komunikasi tersendiri ya. Kayak tadi bunyikin siul. Nah, saya mau belajar sekarang. Saudara? Mel? Halo? Oh, ternyata sulit sekali saudaraku karena emang lidahnya tuh dilipat ke dalam terus dibunyiin itu sulit sekali, saya aja nggak bisa ya. Masya Allah, luar biasa ya Pak Muhammad ini memang semuanya bisa ya. Mau pakai lidah doang, mau pakai plastik, semuanya bisa untuk manggil domba-dombanya, luar biasa. Masya Allah, sangat menarik. Menggembala domba bukanlah hal mudah untuk dilakukan. Butuh kesabaran, ketulusan agar bisa mengerahkan pergerakannya dengan tenang. Domba juga menjadi salah satu hewan ternak yang disarankan untuk dipelihara dalam Al-Quran. Sebab banyak keutamaan darinya. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku, dalam surat An-Nahl ayat 80, Allah jadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal. Dia jadikan bagimu kulit binatang ternak sebagai rumah kemah yang kamu merasa ringan membawanya pada saat bepergian dan bermukim. Dia jadikan pula dari
bulu domba, bulu unta, bulu kambing sebagai peralatan rumah tangga dengan waktu yang tertentu. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.